Nah, langsung aja kita bahas kisi-kisi ya. Tapi Ibu mau yang gampang dulu deh. Sebagai pemanasan. Kelihatan layarnya? Di kalian ada? Kelihatan. Oke. Soal nomor 1 ya. Tuliskan besaran pokok beserta satuannya. Masih ingat? Masih? Coba satu orang. Nah, nanti pokoknya keluar ini, tuliskan besaran pokok beserta satuannya. Ada 7 kan ya? 7 itu apa? Iya, Bu. Jiwa. SMP. Jiwa SMP. Sip. J itu apa? Jarak. Bukan. Jumlah. Sip, jumlah zat. Satuannya? Mol, betul. Terus apa lagi? Panjang. Panjang. Sini ya. Besaran pokok. Kelihatan nggak? Kejauhan atau gimana? Kelihatan nggak? Jelas? Gimana, Naysila? Tulisannya kebalik. Terlalu ini ya? Kejauhan. Gini? Nih. Satuan. Kelihatan nggak? Atau ngeblur? Gimana? Kelihatan, Bu. Jelas ya. Nah, kita tulis dulu jiwa. Jiwa apa? S, M, P. Pokoknya ada jiwa SMP. J-nya yaitu apa? Jumlah zat. Suara Ibu jelas nggak? Halo? Suara Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Kalau I? Intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya. Satuan jumlah zat apa? Mol. Intensitas cahaya? Kandela. Ya, kandela. Kalau W itu apa? Waktu. Satuan waktu? Sekon. Sekon atau detik ya. Kalau A itu apa? Arus listrik. Arus listrik atau arus listrik. Satuannya ampere. Sip. Kalau S? Suhu. 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 Di sini ya. Satuannya? Kelvin. Kelvin. Yang S ya. Ini satuan standar internasional. Selain Kelvin ada lagi ya Celsius, tapi itu bukan SI. Kalau M apa? Massa. Massa. Satuannya? Kilogram. Terakhir, P. Panjang. Satuannya? Meter. Meter. Sip. Hafal ya? 7 ini hafal? Hafal. Oke, berarti ini soal besaran dan satuan agak lumayan banyak ya. Mungkin ada 5 soal, dan di esainya juga ada yang soal ini. Besaran pokok itu apa aja, nanti ada di esai. Jadi harapan Ibu semuanya udah hafal ya, karena ini materi SMP kan. Besaran dan satuan itu udah dipelajarin di SMP sebenarnya. Cuman di SMA itu kayak pendalaman lagi, lebih dalam lagi ya, sedikit lebih dalam dari pas SMP. Bisa dipahami ya? Dan ini harus jujur. Jujur, meskipun nanti ada yang online di rumah, mungkin kendala
sakit atau apa. Tapi Allah mau melihat ya. Ini pokoknya udah hafal. Besaran pokok. Jadi dasarnya tuh ini. Wajib hafal untuk belajar fisika. Karena ini dasarnya. Nanti pas kelas 12 kuliah, entah itu kuliahnya jurusan fisika, matematika, pasti ada ketemu ini ya, besaran dan satuan. Gitu. Nah, terus lanjut ya. Nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, nomor 2. Tentukan dimensi dari besaran-besaran berikut ini. Jadi ada gaya, daya, momentum, usaha, dan energi. Ada 5 ya. Coba gaya, dimensinya gimana? Cara menentukan dimensi. Bisa? Dimensi. Ini ya. Gaya. Gaya itu rumusnya apa? F sama dengan gaya. F sama dengan apa? F sama dengan Massa kali percepatan, Kak. massa dikali percepatan atau F emak ya. F sama dengan M dikali A. Sudah? Nah sekarang sebelum kita ke dimensi, kita tulis dulu satuannya ya. Satuan dari massa apa? Kilogram. Kilogram. Percepatan? Kalau percepatan? Percepatan meter per sekon Kuadrat. sip. Nah, massa dimensinya apa? Simbol. Kan ada yang satu lagi di sini simbolnya apa? Massa. M besar ya. Dimensinya adalah M besar, kapital. Terus kalau panjang apa? Dimensinya bahasa Inggris panjang L. Long. Namanya bahasa Inggris saja ya. Panjang itu long, berarti dimensinya adalah L. Kalau waktu dimensi waktu bahasa Inggris waktu apa? Time. Berarti dimensinya adalah T kapital. Sudah. Nah, jadi yang perlu kalian hafal itu 3 ini aja. Waktu dimensinya adalah T besar, time. Terus massa dimensinya adalah M atau miusur apa sih bahasa Inggris besar? Ya itulah ya, ada miusurnya kalau nggak salah Ibu. Jadi simbolnya adalah M kapital. Terus yang terakhir adalah panjang. Bahasa Inggris panjang apa? Panjang. Nah, ini simbolnya atau dimensinya adalah L kapital. Nah, sekarang di sini ya kita identifikasi dari satuannya. Kilogram itu satuan dari massa. Dimensi massa adalah M kapital. Terus apa lagi? Meter. Satuan dari siapa meter? Panjang. Panjang. Dimensi panjang apa? L. L. Ini sininya long. L. Nah, terus per S. Itu satuan dari siapa S? Waktu. Waktu. Berarti di sini apa? T. T. Pangkat apa? Di sini kan kuadrat ya. Berarti di sini juga aku Kuadrat. sudah. Nah, tapi dia nggak mau ada yang per-peran kayak gitu. Jadi semua besarannya harus dinaikkan ke atas ya. Nah, boleh naik, tapi syaratnya pangkat berubah tanda. Berarti ini pindah ke atas jadi pangkat berapa? -2. -2 pintar. Karena awalnya kan di bawah positif. Pindah ke atas jadi negatif. Jadi untuk gaya dimensinya adalah ini ya. Untuk gaya dimensinya ini. Nah, ini nggak usah kalian hafal ya. Tapi kalian pahami cara menemukan dimensinya, yaitu dari rumusnya. Bisa? Nah, sekarang yang B. Dimensi apa lagi? Dimensi apa?
Gaya, terus Daya. daya. P sama dengan apa? Daya itu P ya, power. Daya itu sama dengan P. P sama dengan apa? Usaha power, Bu. Apa rumusnya? Usaha per waktu. Usaha per waktu ya. Atau kalau kalian mau ingat aja Purwanto. Purwanto. Jadi P sama dengan W per T. Bisa ya? Nah, sekarang usaha itu apa sih? Usaha adalah gaya dikali perpindahan atau jarak ya di sini. Nah, dibagi dengan waktu. Dibagi dengan waktu ya. Berarti di sini T. Udah. Nah, sekarang yang gaya dimensinya kan udah ketemu ya. Tulis aja di sini. Ketemu kan ya? M terus apa lagi? L terus apa lagi? Time pangkat min 2 dikali S perpindahan. Perpindahan itu satuannya apa? Apa? Perpindahan satuannya apa? Perpindahan satuannya apa? Meter, Bu. Iya, meter. Meter itu satuan dari siapa? Panjang. Panjang. Berarti dimensinya apa? Long. Long. Berarti L ya di sini. Nah, ini kan gaya ya, baru F. Terus dikali L, yaitu dari S-nya. Jadi di sini L per T. Simbolnya apa? Dimensinya? Dimensinya apa? Untuk yang T. Untuk yang T dimensinya apa? Time, Ibu. Waktu. Iya, T besar ya. T kapital. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, berarti di sini time. T kapital. Udah ya, langsung aja sini. Lanjutkan. Berarti P sama dengan L dikali L. Sama dengan apa? L kuadrat. L kuadrat. Berarti di sini M dikali L pangkat 2 atau kuadrat. Terus kan di sini ada T ya. T pangkat minus 2. Di bawah juga ada T. Jadi T-nya pangkat berapa? T pangkat berapa? Minus 3. Minus 3. Dari mana minus 3? Dari mana? Ada yang tahu minus 3 dari mana? T pangkat negatif 2 kali T pangkat negatif 1. Ya, benar ya. T pangkat minus 2 dikali T pangkat minus 1. Dari mana, Bu? T pangkat minus 1. Dari sini. Yang ini ya, kan di bawah nih. Asalnya positif 1, cuma nggak ditulis ya. Karena positif 1 itu suka nggak dianggap atau nggak ditulis. Nah, naik ke atas jadi pangkat min 1. Ingat ya, kalau berubah posisi, jadi pangkatnya berubah tanda. Karena positif di bawah, pindah ke atas jadi negatif 1. Nah, negatif 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Jadi untuk daya dimensinya ini ya, ml kuadrat kali T pangkat minus 3. Paham sampai sini? Dua ini bisa? Paham. Oke, kita percepat aja ya. Nomor 2 Ibu skip ya. Momentum rumusnya apa? Rumusnya aja deh Ibu kasih. Momentum rumusnya apa? Nanti kalian tentukan sendiri dimensinya. Momentum. Ini tadi yang A, ini yang B. Sekarang yang C. Momentum rumusnya apa? Ada yang tahu? Momentum. C. Momentum. Rumusnya apa? Tunggu ya, gue cari isi dong.
Nah, ya. Momentum rumusnya apa? P kecil ya. Kalau tadi power itu P besar, momentum itu P kecil. P sama dengan M dikali P. P itu apa? P adalah Kecepatan, bukan? kecepatan, betul, kecepatan ya. Nah, sekarang yang D. Apa yang ditanyakan untuk D? Yang D apa yang ditanyain? Usaha ya? Usaha, Bu. Ya, usaha rumusnya apa? W Gaya kali panjang. N gaya dikali kali perpindahan dikali delta S. Kan masih ingat kan waktu proyek usaha sama dengan F dikali perpindahan. Oh, kita nggak bahas usaha ya. Perpindahan ya, dikali perpindahan. Nah, caranya sama ya. Pertama kalian tentukan dulu satuannya. Terus kalau udah satuannya baru ke dimensi. Atau bisa aja sih langsung ke dimensi. Kalau kalian udah hafal bisa lah ya. Bisa cari sendiri ya yang C sama D. Ya. Bisa. Oke, Bu. Oke. Skip ya. Nomor 2 selesai. 1 beres, 2 beres. Sekarang nomor 3. Tentukan banyak angka penting pada hasil pengukuran berikut. Nah, ada 5 ya. Ibu mau satu-satu. Yang A. Siapa yang mau nyebutin ada berapa angka penting di sini? Di 1,500. Berapa? Ada 4, bukan? Ada 4 angka penting. Benar ya? Yang A ini 4 AP. Yang B 4. Yang C 1. Pintar. Yang mana yang bukan penting di sini? Di C. Angka 0. Nah, di 0 yang di sini. Yang pentingnya cuman angka 3. Aturan pertama ya. Terus yang D, berapa angka penting? 5 ya. Jadi kalau ada 0 dan di depan 0, kalau ada 0 di belakang koma dan di depannya itu bukan angka 0, maka termasuk penting yang ini. Ya, di depannya itu pokoknya bukan angka 0. 7 bukan angka 0 kan ya? Berarti 0 di sini penting. Nah, kalau yang E, berapa angka penting? 1. Nah, perbedaannya kalau yang D itu tadi, 0-nya itu di belakang koma dan di depannya itu angka bukan 0. Sedangkan yang E, 0-nya juga di belakang koma, tapi di depannya angka 0. Maka termasuk angka tidak penting ya. Di 0 di depan 1 ini semuanya bukan angka penting yang ini. Aturan keberapa? Masih ingat nggak? Keempat ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nomor 3? Nomor 3 ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kita percepat nomor 4. Seorang siswa akan mengukur keliling lapangan sekolah. Setelah diukur, ternyata panjang lapangan sekolahnya adalah 8,00 meter. Sedangkan lebar lapangan sekolah adalah 6,5 meter. Berapakah luas lapangan sekolah menurut angka penting? Nah, dari sini kita tahu ya, ada panjang, ada lebar. Ketemu kan luasnya? Ketemu nggak luasnya? Bisa dicari? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apa? Panjang kali lebar. Ini dihapus ya. Panjang kali lebar. Sini. Nah, jadi panjangnya berapa? Nomor 4 ya? Panjang sama dengan berapa? Panjangnya berapa, guys? Panjang.
8,00 meter. 8,00 meter. Terus apa lagi? Lebar sama dengan 6,5. 6,5 meter gini ya. Terus yang ditanya adalah luas berapa berdasarkan aturan angka penting ya. Nah, berarti kita kan tulis dulu ya, rumus luas itu sama dengan apa? Panjang dikali Lebar. panjangnya berapa? Atau tulis dulu dari sini, berapa angka pentingnya? Kalau panjang berapa AP? 1. Tiga sayang. Tiga kan di depannya bukan angka 0. Berarti 0 yang di belakang koma termasuk penting. Ya, kalau di depan 0 itu bukan angka penting, angka 0, maka 0 tersebut termasuk penting. Ingat nggak? Ingat Bu, insya Allah. Ya. Di yang D mirip ya, kayak D, kayak A. Nah, tapi kalau kasusnya yang E, yang kayak gini, yang E, maka 0 di sini nggak penting. Jadi syaratnya di depan sini harus angka bukan 0, supaya 0 yang di belakang koma itu penting. Nah, ini di depan koma angka bukan 0, maka di belakang koma 0 ini termasuk penting. Jadi ada berapa banyak angka pentingnya? 3. Berarti di sini 3 AP. Sekarang yang L, yang lebar. Ada berapa angka penting? 2. Berarti di sini kita tulis 2. Oke, merah ya. 2 AP. Nah, kalau aturan perkalian, masih ingat apa? Hasilnya harus Yang paling mengikuti apa, Naura? yang AP-nya paling sedikit. Nah, benar ya. Jadi kalau perkalian, hasil perkaliannya harus mengikuti angka penting paling sedikit. Yang paling sedikit 3 atau 2? 2. Berarti hasilnya di sini harus 2 AP. Luasnya harus 2 angka penting. Ya. Nah, sekarang kita cek langsung aja. T berapa? P-nya berapa? 8,00 dikali lebarnya 6,5 ya. Ya? Kenapa? Ada yang manggil nggak sih? Enggak Bu, itu temen aku tadi. Maaf Bu. Oh iya. Nah, sekarang 6,5 kali 8 berapa? Cara cepatnya gini ya, dari belakang. 5 dikali 8? 40. Tulis 0, simpan 4. 6 dikali 8? 48. 48 ya. 48, 0 ya. 48, berapa jadinya? 0 ya. Ya enggak? Ya enggak? Nah, ini berapa angka penting? Ada berapa AP? Ada 5 AP. Nah, udah sesuai aturan belum ini? 5 AP. Belum, nggak boleh. Harus 2 AP. Jadi diapain? Dibulatkan. Jadi hasilnya berapa? 48 meter persegi. Sama dengan berapa AP? 2 AP. Nah, ini ya jawabannya. Ibu, tapi 8 dikali 6,5 jadinya 52, Bu. 52, 48 lagi ya. 48 ditambah 4 ya. Sorry. 52 ya. 52. 6 dikali 8 ditambah 4. Jadi 52. Hasilnya 52. Sip. Keliru di situnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada 3 nih, volume. Misal Ibu cari volume ya. Atau contoh soal dulu deh. Jadi soalnya tuh kayak yang rumit, tapi sebenarnya sangat simpel. Jadi kayak terkecoh gitu. Nih.
Di grup ya. Tuh di grup coba. Belum ada ya. Coding. Excellent. Ada soal ini coba. Jawabannya apa? Ada, Bu. Seorang anak menganalisis hasil pengukuran beberapa buah benda seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, ada dikasih tahu ya, 5 data, yaitu ada panjang, lebar, sama luasnya berapa. Ada 5 buah data. Nah, penulisan luas benda yang sesuai dengan aturan angka penting adalah berapa? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nah, coba ada yang bisa jawab ini? Jawabannya apa? A, B, C, D, E. Kelima, bukan, Bu? D, bukan. Atau D, maaf. D. Kedua, bukan sih, Bu? Kedua, coba ya kita cek. Benar nggak kedua? Kelima. Ibu. Kelima. Ada yang kelima, ada yang kedua. Nah, ini ya. Kita cek yang pertama. Panjangnya berapa angka penting? 4. 4. Lebarnya? 5. 5. Berarti luasnya harus berapa angka penting? 4. 4. Berarti yang ke satu salah ya. Berarti E bukan jawaban. E bukan jawaban. Karena luas harus mengikuti angka penting yang paling sedikit jumlahnya. Dari panjang dan lebar, data ke satu berarti 4 angka penting seharusnya. Tapi di sini ada berapa angka penting luasnya? Ada berapa? 7. Salah ya. Salah. Nggak sesuai aturan. Yang nomor 2. Panjangnya berapa angka penting? 5. 5. Lebarnya berapa AP? 4. 4. 4. Hasilnya berapa AP? 4. 4. Kemungkinan nomor 2 jawaban bukan? Iya. Iya. Karena angka penting paling sedikit, yaitu 4 angka penting. Lebarnya kan. Jadi luasnya juga 4 angka penting. Berarti kemungkinan jawabannya adalah D. Tadi nggak ada yang jawab D ya? Adanya A sama E. Nah, sekarang yang nomor 3. Kita buktikan dia salah atau benar ya. Panjangnya berapa angka penting? Data ketiga. 5. 5. Yang lebarnya? 4. 4. Luasnya harusnya berapa AP? 4. 4. Ini berapa?
6. 6. Salah benar? Salah. Salah. Nah, nomor 4 coba. Panjang berapa AP? 4. 4. Lebar? 4. Luas? 7. Ada 7. Salah benar? Salah. Salah. Berarti yang nomor 4 juga bukan jawaban. Yang terakhir, data kelima. Panjangnya berapa AP? 5. 5. Lebarnya? Ayo. 5. 5 ya. Luasnya berapa AP? 6. 6. Salah benar? Jawaban atau bukan? Bukan ya. Berarti yang A bukan, B bukan, C bukan. Jawabannya adalah D ya. Penulisan luas benda yang sesuai dengan aturan angka penting adalah penulisan luas benda kedua. Paham? Paham, Bu. Perlu dihitung nggak ini angka-angkanya? Enggak. Nggak terlihat rumit, padahal sangat mudah ya. Jadi di sini sebenarnya nggak usah kalian rajin ya mengkalikan 15,27 dikali 21,36. Kebayang ya waktu ujiannya habis untuk mengkalikan ini aja, ya nggak? Padahal nggak usah dikalikan. Kita cuma lihat sesuai aturan atau enggak, karena permintaannya itu sesuai aturan angka penting. Kalau sesuai, berarti ya udah itu jawabannya. Nggak usah dikalikan ya, nggak usah terlalu rajin. Udah, bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Kayak rumit padahal gampang ya. Kita lanjut ke soal berarti yang nomor 4 tuntas ya. 4, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut, bisa? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Bu, insya Allah. Nah, oke. Karena tadi perkalian ya. Kalau pembagian gimana aturannya? Pembagian sama kayak apa? Perkalian. Benar ya? Sama kayak perkalian. Jadi perkalian dan pembagian hasilnya itu harus mengikuti jumlah angka penting paling sedikit. Catat ya, perkalian dan pembagian hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting paling sedikit. Kata kuncinya di angka penting dan paling sedikit. Kalau penjumlahan dan pengurangan, hasilnya harus gimana? Angka taksiran yang paling sedikit. Nah, benar. Angka taksiran yang paling sedikit ya, kata Naysila. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan hasilnya mengikuti jumlah angka taksiran paling sedikit. Jadi ngafalinnya, perkalian pembagian angka penting paling sedikit, penjumlahan pengurangan angka taksiran paling sedikit. Angka taksiran yang mana sih? Kalau ini nih, 8,00. Berapa angka taksiran? 2. Kalau 6,5, berapa angka taksiran? 1. 1. Kalau angka pentingnya berapa? 2 ya. Jadi yang mana sih angka taksiran? Yang di belakang. Pintar. Kalau ini berapa angka taksiran? 4. Sip. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Ibu nggak contohin lagi karena itu udah pernah dan nggak terlalu rumit. Nah, kita percepat supaya sampai ke vektor ya. Nomor 5. Berdasarkan gambar di atas, tentukan hasil pengukurannya. Coba kita lihat nomor 5. Jelas ini? Jelas, Bu. Jelas. Pertama kita cari apa dulu? Yang kita cari apa dulu? Atau ini dulu deh, Ibu nanya. Yang atas ini namanya skala apa? Utama. Skala utama. Ingat ya, yang atas itu skala utama. Yang bawah skala apa? Nonius. Ini jangka sorong kan ya? Kalau jangka sorong, cara langsungnya, baca langsung, gimana? Skala nonius dikalikan berapa ketelitiannya? Berapa? 0,0 Nah, 0,01 apa? milimeter.
Kalau mikrometer sekrup milimeter benar, tapi ini jangka sorong apa? Sentimeter. Sentimeter ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Langsung aja ya. SU-nya berapa? SU. Skala utama. Cari angka di skala utama yang paling dekat dengan 0. Skala nonius. Tapi nggak boleh lebih. Ini paling dekat, Bu. Tapi nggak boleh. Kenapa? Karena dia melebihi 0 ini. Jadi nggak boleh lewat dari 0 skala nonius. Berarti jawabannya yang mana? Ini kan ya? Ya nggak? Iya, Bu. Iya. Ini berapa? 5,6. Jadi skala utamanya 5,6 apa? Sentimeter. Nah, sekarang skala nonius. Cara mencari skala nonius yaitu cari garis yang berhimpitan antara skala utama dengan skala nonius ya. Berarti yang mana? Yang paling berhimpitan, paling ya. Yang paling lurus. Ini jelas enggak? Enggak. Ini hampir. Ini juga hampir. Ini ya yang paling lurus. Yang paling lurus. Benar? Ini? Yang kelima atau yang ketujuh? Ke-8. Mirip ya. Kata kalian yang mana? 5 deh bukannya. 5 ya, 5 ya, boleh. 5, berarti 5 dikali berapa? 0,01 cm. Berapa 5 dikali 0,01? 0,05 cm. Berarti hasil ukur sama dengan berapa? HU sama dengan, ayo, HU-nya berapa? Hasil ukur sama dengan 0,5. Dijumlahkan, Bu. SU ditambah SM. SU 5,6. SN 0,05. Satuannya sentimeter. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 5,65. 5,65 cm. Jadi ini jawabannya. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Ibu catat ulang di sini. Baca langsung ya. JS jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm. Kalau mikrometer sekrup MS sama dengan berapa ketelitiannya? 0,1 milimeter. Jadi kita pakai cara cepat aja ya. Baca langsung. Jadi apa yang kalian baca di alat ukurnya langsung aja kalikan dengan ketelitiannya yang umum ya. Nah, ini yang kalian lihat kan yang terbaca itu yang paling berhimpitan adalah 5. Yang ini kan 5 dikali berapa? Dikali 0,01 cm ketelitiannya. Gitu. Oke, kita lanjut ke, ada yang mau ditanyakan? Jangka sorong bisa Ibu kasih contoh lagi atau gimana? Lanjut aja ya. Lanjut aja deh, Bu. Lanjut aja ya, waktu kita terbatas sampai jam 2 ya. Nomor 6. Gambar tersebut menampilkan hasil pengukuran mikrometer terhadap mikrometer sekrup ya terhadap diameter bola kecil. Nah, berapa diameter bolanya? Dia nanya kayak gitu ya. Terus langsung aja skala utamanya berapa? Kalau mikrometer sekrup, yang skala utama yang ini ya, yang horizontal. Yang vertikal itu skala nonius. Berapa ini? SU-nya? Ini ada sedikit. Kalau ini 5, ini 6, 7, 8,5. Ditambah 8,5 ditambah berapa? 12. 12 dikali atau cukup gitu aja? SU 8,5 mm.
SN-nya berapa? 12 kali 0,01. 0,01 milimeter. Jadi berapa? 0,12. 12 milimeter. Maka HU sama dengan berapa? 0,62. HU penjumlahan ya 8,62 milimeter. Bisa? Paham? Oke, kita skip ya. Lanjut. Karena yang paling susah itu ini. Nah, kita ke inti ya sekarang. Langsung aja ke soal ini udah bisa ya, nomor 7. Udah pernah di kelas ya? Ya, Bu, udah pernah. Oke, nomor Iya, Bu. 8 bisa kan? Bisa nggak? Bahas lagi atau skip? Bahas lagi dulu aja, Bu. Bahas lagi aja, Bu. Kita percepat karena udah ini apa bahasa Inggris bukan? Ini nggak apa-apa ya dihapus. Nggak apa-apa, Bu. Udah di access belum? Nanti ada ya Ibu share rekamannya. Jadi bisa dibaca lagi. Nomor 8. Bacain soalnya apa? Yuk. Sebuah vektor Sebuah vektor terus gayanya berapa? 20 20N. terus lanjut. Apalagi? Guys, percepat. Membentuk sudut 60 derajat. Theta sama dengan 60 derajat. Terus apa lagi? Berapa besar komponen vektor pada sumbu X? Fx sama dengan berapa? Fy sama dengan berapa? Yang disebut komponen itu ini ya, X dan Y. Nah, sekarang kita gambar ya. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini. Nah, yang ini F 20 Newton, ini theta 60 derajat. Nah, tentukan Fx. Yang mana Fx-nya? Kita tarik nih, ini Ra, yang paling nanya, proyeksikan, luruskan. Nah, terhadap sumbu X berarti namanya Fx atau Fy. Fx, kalau di sumbu X ya X, kalau sumbu Y ya Y. Terus yang ini juga sama, proyeksikan, luruskan. Ini F miring, luruskan. Berarti yang ini kita sebut apa? Fy. Nah, pertanyaannya berapa Fx, berapa Fy? Sudah? Jadi kita cari dulu Fx pakai cos atau sin? Fx cos atau sin? Di samping Kos. Kita lihat nih, sudutnya ini. Terus Fx yang ini. Berarti di samping sudut langsung aja pakai apa? Fx sama dengan F cos 60 derajat. F-nya berapa? 20. Dikali cos 60 berapa? 1/2 akar Per 2 ya. Berapa 20 per 2? 10 10 apa? Newton. Fx. Sekarang yang Fy. Pakai sin atau cos? Ini Fy. Kita boleh geser nih. Vektor boleh digeser, nggak boleh dibalik ya. Geser di sini ya. Di sebelah mana sudut nih? Depan atau samping? Di mana? Ini Fx-nya nih, yang ini. Di depan sudut atau di samping? Sudutnya ini 60. Di depan atau di samping? Di depan ya. Kan ini di depan sudut ya. Berarti pakai sin demi. Depan termiring. Masukin F-nya berapa? 20. Sin 30. Sin 30. Sin 60, Bu. Sin 60 berapa? 2 kuadrat 3. Jadi 20 bagi 2 berapa? 10 kuadrat 10 per 3. 3. Sip. Ini ya jawabannya.
Paham? Paham, Bu, insya Allah. Insya Allah. Kita 5 menit lagi ya. Terakhir, nomor 9, nggak ada yang nggak terakhir. Nomor 9 bisa? 9 bisa nggak? Enggak deh. Bahas aja, Bu. Bahas. Ini dihapus. Hapus ya. Ya, Bu. Udah ini apa kalian? Tambahan apa? Bahasa Indonesia. Indo. Oke. Nomor 9. 9. Nah, kesini ya. Berapa V1? V1 kan? V1 sama dengan 12 meter per second. Sudutnya berapa? 37 derajat. Terus apa lagi? V2. Sini dulu. V2. Berapa? V2 teh? 5. meter per second. Meter per second. Sudutnya? 53 derajat. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah besar dan arah resultan vektor? Arah dan besar ya. Berarti kita harus proyeksikan dulu ya semuanya. Kenapa diproyeksikan? Karena masih miring. Setiap yang miring harus dibawa ke jalan yang lurus. Yaitu di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Oke. Nah, pertama tarik garis putus-putus ke sumbu X. Terus tarik dari titik koordinat asal ke titik yang ini, putus-putus yang tadi. Nah, ini namanya V1 apa? V1 X. Nah, harus adil, nggak cukup ke X aja. Tarik garis sejajar ini. Terus yang ini namanya apa? V1 apa? V1 Y. Sip. Nah, beres yang V1. Sekarang yang V2. Miring kan ya, harus dibawa ke jalan yang lurus. Proyeksikan ke sumbu X. Berarti ke sini kan, ke arah kiri. Putus-putus. Nah, dari sini ke sini. Ini namanya apa? I2Y. X. X ya, ada di sumbu X, berarti X. Terus selain ke sumbu X, ke apa lagi? Ke sumbu Y. Nah, yang ini tarik ke bawah. Jadi yang ini namanya adalah sumbu V apa? Berapa? V2Y. Sudah? V2Y. Nah, sekarang cari satu-satu. Pertama, tinjau dulu sumbu X ya. Sumbu X. Di sumbu X ada vektor apa aja? Nih, sumbu X yang ini ya, yang horizontal. Ada apa aja di sini? Vektor apa? V1X sama V1. Berarti kita tulis sigma V X sama dengan V1X. Arahnya kemana? V1X arahnya kemana? Kanan. Ke kanan. Berarti positif atau negatif? Positif. V2X kemana arahnya? Ke kiri. Negatif. Negatif. V2X. Sudah? Nah, langsung aja. Kalau di samping sudut, berarti pakai kosinus atau sin. Kalau di samping cos ya. Jadi V1X ada di samping sudut, bukan? Ya enggak? Iya. Di samping berarti V1X pakai cos. V1 dikali cos minus berapa sudutnya? 37 derajat. 37 dikurang V2X. Yang ini kan V2X. Berarti apa? V2 kali cos 53. Langsung ya, masukin V1-nya berapa? 12. Ya enggak? Nih, cos 37 di tabel yang pernah Ibu tulisin di papan kalian. Berapa cos 37? 4/5. Atau berapa 4/5 teh? 0, apa ya?
berapa V2? 5. Cos 53. 3/5. 3/5 sih. 12 dibagi 5 berapa? 12 dibagi 5 2,4 kan ya? Ya enggak? Iya, Ya enggak? 2,4 dikali 4 dikali 4 jadi 9,6 ya? Ya enggak? 9,6. Terus ini hasilnya berapa? 3. 9,6 dikurang 3. 6,6. 6,6 meter per sekon. Ini adalah sigma Px. Nah, belum selesai. Sekarang kita ke sumbu. Sumbu apa? Sumbu. Sudah. Nah, sigma Vy sama dengan, konsepnya sama ya. Kita lihat yang di sumbu Y. Ada vektor apa aja? Ini ada tadi V1, ada V2. Arahnya kemana V1Y? Atas. Positif, negatif? Positif. Berarti V1Y. Ditambah atau dikurang? Tambah. Ditambah. Kenapa? Karena Karena V2Y-nya ke arah mana? atas. Atas V2Y. Jadi sama-sama positif ya. Jadi ini nggak tertentu ya. Bisa negatif, bisa positif dua-duanya. Terus V1Y, berarti pakai apa? V1 dikali sin atau cos? Sin atau cos? Sin. Sin ya. Kalau di X udah pakai cos, berarti di Y-nya nggak mungkin pakai cos lagi. Jadi temannya siapa? Sin. Sin berapa? Sin berapa? 3. Ditambah V2Y. Berarti V2 dikali apa? V2 dikali sin apa? Sin 53 derajat. Sin 53. Langsung aja V1 berapa? 12 sin itu 0, atau 3/5 ya. Sama aja sih, 3/5 atau 0,6 boleh. Terus V2 5, sin 53 4/5, ya enggak? Iya, Bu. Iya, nggak kelihatan ya? Nah, 12 dikali 3/5 sama dengan berapa? 2,4 dikali 3 ya, 12, 6, 7,2. 7,2 ditambah berapa ini? 4. Ya enggak? Jadi berapa? 11,2 sekon kuadrat. Ini apa? Sigma Vy. Udah? Belum beres, Bu. Ini masih yang komponen ya, belum resultannya ya. Yang ditanya itu adalah resultan, bukan jumlah vektor yang ada di komponen X atau di komponen Y. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Nah, sini lah ya, sini. Jadi sigma V, kalau tadi Vy sama Vx, sekarang V aja, resultan ya, udah akhir, total. Apa rumusnya? Sigma V apa? X U. Ingat nggak? U kuadrat yang analitis ditambah sigma apa? Fy. Vy U kuadrat. Kalau kemarin kita pakai F, kalau ini V ya, bisa V, bisa F, dan bisa yang lainnya. Ada banyak vektor itu, nggak cuma gaya. Nah, sip. Langsung aja masukin angkanya. Sigma Vx-nya berapa tadi? Ini 6,6 kuadrat ditambah sigma Vy-nya 11,2 kuadrat. Coba 6,6 dikaliin. 6,6 berapa? Dikuadratin 6,6 dikuadratin berarti 6 36 39 ya. 6 39 6 5 13 4.
Jadi 4, 3, 5, 6 ditambah 11,2 dikuadratin berapa? Coba pakai kalkulator aja. Ayo. 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 4, 5, 2, 1. 1, 2, 5, 4 ya? Ya enggak? Benar nggak segini? Benar, Bu. Benar. Jumlahin ya. Jadi ditambah 4, 3, 5, 6. 10, 10, 9, berapa? 6, 1. 1, 6, 9, 0, 0. Benar nggak? Akar 1, 9 ya? 1, 6. 1, 6, 9, 0, 0. Ya nggak? Nah, ini berapa? Diakarin. 13. 13. Akar 100. 10. 10 jadi 13 kali 10 kan ya? Sama dengan berapa? 130. 130. Jadi sigma V sama dengan 130 meter per sekon. Selesai. Nah sekarang yang arah nih. Arah itu kalian pakai tangan aja ya. Untuk arah pakai tan. Tan theta sama dengan sigma V Y dibagi sigma V X. Jadi tan desa ya. Depan per samping. Yang depan itu biasanya Y kan ya. Y sampingnya adalah X. Jadi Y-nya berapa? 11,2 per X-nya tadi berapa? 6,6. Dikecilin ya. Jadi 112 per 66. Nggak kelihatan ya? Di atas atau di bawah? Gimana ya? Atas tadi. Sini nggak nyampe. Taruh. Nah, sini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Theta sama dengan sigma VY per sigma V X. Y-nya berapa tadi? 6,6 dibagi X-nya 11,2. Atau kebalik ya? Kebalik. Nah, kenapa nggak gitu ibunya? 11,2 dibagi 6,6 ya. Kecilin jadi 112, 6 ya. Jadi sama-sama dikali berapa? 10. Atas kali 10, bawah kali 10. Bisa nggak dibagi 2? Bagi 2, bagi 2. 112 dibagi 2 berapa? 56 ya? Iya. 56 per 33 ya? Iya. Ya enggak? Bisa lagi nggak dibagi? Dibagi 3 bisa nggak? Enggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah tan theta sama dengan 56 per 33 atau theta sama dengan arcus ARC tangan 56 per 33. Udah, jadi jawabannya yang ini. Terus sama yang ini. Dipahami aja ya, nggak rumit sebenarnya, cuman agak panjang karena vektor analitis ya, namanya juga analitis, berarti harus menganalisis arah vektornya kemana, terus proyeksi ke sumbu apa, X atau Y, terus yang ditanyakannya resultan atau komponen. Nih, kalau yang tadi, yang nomor 8 itu kan komponen ya, komponen gaya pada sumbu X, komponen gaya pada sumbu Y gitu. Tapi kalau ini resultan, berarti harus dijumlahkan dulu sigma Vx-nya dan sigma Vy-nya. Nanti kalau udah ketemu yang ini, masukin ke rumus analitis yang ini, yang resultan. Waktunya udah habis. Ibunya udah ngechat, udah masuk grup. Halo? Ibunya udah masuk grup belum? Hah? Udah? Belum. Ada sih satu materi lagi tentang vektor.
Yang paling banyak keluar itu ini ya, analitis, vektor analitis kayak gini. Tapi satu lagi ada dot product. Nanti ya, Ibu kirim video aja lah ya untuk pembahasannya. Cuman satu dah. Yang dot product itu cuman ada satu soal. Cukup? Halo? Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Ada yang mau ditanyakan? Nanti rekamannya di-share-kan, Bu. Apa? Videonya? Rekamannya? Iya, di-share. Udah ini Ibu share ya. Sip. Cukup ya? Sisanya ini ada nomor 10, kayaknya udah bisa lah. Selesaikan operasi matematik di bawah ini menggunakan aturan angka penting. Nah, kalau yang A perkalian, berarti hasilnya harus berapa angka penting yang ini? 2. 2 sayang. Kenapa 3? 2 ya. Karena angka penting paling sedikit yaitu 2 angka penting. Kalau ini berapa angka penting? 3. 3 ya. Perkalian itu mengikuti angka penting paling sedikit. Jadi kalian kaliin aja, ini 2,4 dikali 1,00, hasilnya berapa, tapi harus 2 angka penting. Yang B, ini penjumlahan kan ya, berarti mengikuti apa hasilnya? Nah, angka taksiran paling sedikit. Kira-kira berapa angka taksiran hasilnya? 2, pintar. Terus yang C, apa ini? Bagian. Hasilnya harus berapa? Angka penting paling sedikit. 1 angka penting. Benar ya, 1 angka penting. Karena jumlah angka penting paling sedikit adalah 1. Bisa ya, ini mah tinggal dikali bagi, gitulah, gampang. Cukup? Cukup. Sip. Nanti buat yang nggak join, tambahan, berarti itu konsekuensi ya. Konsekuensi, pakai ini lagi. Ya, karena bukan alasan, karena apa ya, maksudnya materinya nggak disampaikan. Kenapa nggak disampaikan? Bukan nggak disampaikan, cuman terhambat dengan waktu. Karena kita project kan lumayan ya. Project itu 1 minggu, lumayan mengambil waktu kita. Terus ya gitulah. Jadi intinya kurang waktu lah. Makanya nggak sempat buat yang vektor ini terlalu dalam. Tapi ini Ibu ambil yang vektor ini yang mudah-mudahnya aja. Yang singkat, maksudnya nggak terlalu berat gitu. Sesuai contoh dah, kalian pelajarin aja yang ini. Insya Allah keluar. Dan tambah lagi latihan soalnya yang analitis ya. Dari yang kemarin udah Ibu share. Soal remedial dan ulangan kan. Udah dapet ya. Nah dari sana ada yang keluar sama persis atau yang mirip banget gitu. Jadi pelajarinnya dari sana aja. Dari yang soal ulangan dan remedial sama soal ini. Insya Allah bisa 100 ya. Jangan remet ya. Guys, ini nih soalnya. Bisa? Nggak remet? Insya Allah. Sip, oke. Kalau gitu kita cukupkan aja hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh WA aja ya. Bu, aku kemarin nggak ngerti yang ini gitu. Tapi mohon maaf kalau misalnya balasnya lama pada online gitu ya. Berarti Ibu sedang ada kegiatan yang lain meskipun online gitu. Mohon maaf sebelumnya. Makasih semuanya, Iwan, Ahwat, SS dulu ya ini untuk apa ya, lihat kerajinan lah, nilai tambah gitu. Berarti kalau kalian join tambahan SC, berarti ada niat untuk bisa, meskipun hasilnya nggak tahu ya gimana kita gitu. Yang penting ada niatnya gitu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama.